Selamat datang di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita film Cina yang berjudul Journey of East, sebuah film yang menceritakan tentang seorang dewa yang turun ke dunia manusia. Cerita dimulai di sebuah daerah yang bernama Dongdu. Beberapa orang nelayan sedang mencari ikan di sungai. Salah satu dari mereka lalu melakukan ritual. Dia berdoa agar dewa sungai melindungi mereka dari siluman. Beberapa bulan ini, banyak nelayan di desa itu yang menghilang secara misterius. Menurut kabar yang beredar, di dalam sungai itu ada siluman wanita yang memakan para pria. Setelah selesai berdoa, para nelayan itu kemudian bergembira karena melihat banyak ikan. Tapi mereka langsung ketakutan karena ikan-ikan itu ternyata tidak utuh. Perahu nelayan-nelayan itu tiba-tiba hilang kendali dan nelayan yang melakukan ritual tadi tercebur ke dalam sungai. Nelayan itu lalu terkejut karena dia melihat para wanita cantik di dasar sungai. Dia tidak sadar bahwa dia dan teman-temannya sebenarnya telah mati. Dua orang pria sedang melihat ritual pemakaman yang diadakan di tepi sungai. Mereka adalah Tuan Muda Lu Dongbin dan pengawalnya yaitu Ming Yan. Dongbin pergi ke Dongdu untuk membatalkan pernikahannya dengan Bai Ying. Dia adalah putri dari seorang tokoh penting. Mereka berdua telah tiba di kediaman Bai, yaitu gedung Bai Hua. Tapi Dongbin heran karena tidak ada seorang tamu pun di situ. Ming Yan lalu berkata kemungkinan orang-orang takut dengan siluman wanita pemakan pria. Dongbin akan mencari Tuan Bai sendirian karena Ming Yan tidak berani masuk. Dia lalu memberi jimat pencari jiwa kepada Ming Yan. Dongbin menyuruh Ming Yan membakar jimat itu jika dia belum juga keluar dalam hitungan ke-600. Dongbin kemudian masuk ke dalam aula gedung Bai Hua dan Mei ternyata sudah menunggu kedatangannya. Mei lalu memanggil para pengawalnya dan Dongbin akhirnya bertemu dengan Bai Ying. Dongbin terpukau melihat tarian Bai Ying dan dia teringat saat mereka berdua masih kecil. Bai Ying menghipnotis Dongbin dan mereka berdua lalu masuk ke dalam air. Dongbin sedang dalam bahaya karena dia terkena sihir, tapi beruntung Ming Yan membakar jimat pencari jiwa dan Dongbin pun akhirnya sadar. Ternyata Bai Ying juga sedang dalam pengaruh sihir. Dongbin melihat jarum roh pengendali raga di tubuh Bai Ying dan dia kemudian berusaha untuk menyelamatkannya. Dengan kekuatannya, Dongbin berhasil membuka pintu, tapi Ming Yan justru pingsan. Mei telah berubah ke wujud aslinya sebagai seorang siluman. Dia lalu memerintahkan anak buahnya menyerang Dongbin. Mei kembali menahan Bai Ying. Dia berkata bahwa di gedung Bai Hua, orang yang datang tidak akan bisa kembali. Dongbin lalu beradu kekuatan sihir melawan Mei dan dia diam-diam berhasil menyelamatkan Bai Ying. Dongbin menyuruh Ming Yan yang sudah sadar segera membawa Bai Ying pergi dan mereka akhirnya berhasil pergi dari gedung Bai Hua. Dongbin dan Ming Yan membawa Bai Ying ke sebuah klinik yang ada di desa itu dan pemilik klinik itu adalah Tie Guai dan dia ternyata adalah seorang dokter hewan. Ternyata Mei akan membangkitkan rajanya yaitu Iblis Naga Hitam. Setelah melihat Dongbin, Naga Hitam lalu berkata bahwa Dongbin dikirim ke alam manusia karena dia dulu telah membuka segelnya. Mendengar itu Mei menduga bahwa Dongbin akan mencegah Iblis Naga Hitam lahir kembali ke dunia. Setelah dirinya pulih, Naga Hitam akan menguasai sihir Xian Kun yang bisa menaklukkan 3 dunia. Karena tidak ingin rencananya dikacaukan oleh orang dari masa lalunya, Iblis Naga Hitam lalu memerintahkan Mei untuk menghabisi Dongbin. Meskipun dokter hewan, tapi Guai Li ternyata juga paham dengan ilmu sihir. Dia berkata jika jarum roh itu tidak dikeluarkan dalam 3 hari, maka Bai Ying akan menjadi mayat hidup. Guai Li berhasil mengeluarkan jarum roh dan Bai Ying akhirnya kembali sadar. Bai Ying berterima kasih karena Dongbin telah menyelamatkannya, tapi dia tidak tahu apakah ayahnya masih hidup atau tidak. Dongbin yang tidak ingin menikah dengan Bai Ying lalu membius Bai Ying dan dia diam-diam mengambil tanda tangannya untuk stempel surat pembatalan nikah. Ming Yan sebenarnya keberatan karena mereka meninggalkan Bai Ying, tapi dia tidak berani membantah karena dia telah mengikuti Dongbin sejak kecil. Dongbin dulu terlahir dengan membawa 3 buah batu yang disebut dengan batu kehidupan. Seorang peramal berkata bahwa kehidupan di masa lalunya tidak biasa dan kelak Dongbin akan menjadi pahlawan hebat.
Udara di hutan itu tiba-tiba menjadi dingin dan seorang kakek tua tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ternyata kakek tua itu adalah Dewa Bintang Putih Agung. Dia turun ke dunia manusia untuk mencari kandidat langit dan hanya Dongbin yang bisa membantunya membasmi siluman. Mendengar itu, Dongbin lalu tertawa dan pergi meninggalkan Dewa Bintang Putih Agung. Guaili membangunkan Baying dan berkata bahwa calon suaminya sudah pergi. Baying tidak percaya karena Dongbin telah berjanji akan membantu mencari ayahnya. Baying berpikir Dongbin tidak mengajaknya karena khawatir dengan keselamatannya. Karena cemas dengan keadaan Dongbin, Baying akan pergi mencarinya. Sementara itu, Dongbin dan Mingyan diserang oleh boneka iblis putusan Mei. Dewa Bintang Putih Agung lalu datang membantu mereka, tapi dia tidak memiliki keahlian bertarung yang hebat karena Bintang Putih Agung adalah dewa bagian sipil. Dengan menggunakan 3 batu kehidupan, Dongbin dengan mudah bisa mengatasinya. Tapi pertarungan masih belum selesai karena Mei kembali menghidupkan boneka iblis. Baying dan Guaili datang untuk membantu Dongbin, dan dengan siulannya, Guaili mampu mengendalikan boneka iblis. Melihat bakat Guaili, Bintang Putih Agung berjanji akan memberinya arak langit jika dia bersedia bergabung untuk membasmi iblis di gedung Baihua. Bintang Putih Agung berkata bahwa Mei hanyalah iblis kecil biasa dan ada iblis yang lebih kuat di belakangnya. Sementara itu, tubuh naga hitam telah terbentuk tapi tenaganya masih belum pulih. Dongbin terpaksa kembali ke gedung Baihua karena dia tidak ingin dianggap pengecut dan Mei sudah siap menyambut kedatangan mereka. Naga hitam membawa Dongbin, Mingyan, dan Baying ke alam lain dan Dongbin lalu bertarung melawan pasukan siluman. Sementara itu, Bintang Putih Agung dan Guaili menghadapi Mei dan boneka iblis. Baying menemukan ayahnya yang terkubur di dalam tanah, tapi Dongbin tidak sanggup lagi menahan para siluman dan mereka bertiga akhirnya pergi dari situ. Sementara itu, Bintang Putih Agung dan Guaili berhasil mengalahkan Mei. Dongbin, Mingyan, dan Baying berhasil keluar dari alam siluman, tapi Baying merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Iblis naga hitam telah berubah menjadi seekor naga. Dia lalu memanggil Dongbin dengan sebutan Dewa Lu. Dongbin yang kebingungan akan pergi dari situ, tapi naga hitam tiba-tiba menariknya. Bintang Putih Agung berkata bahwa naga hitam hanya bisa dikalahkan dengan 3 batu kehidupan. Mereka kemudian segera membentuk formasi untuk menghabisi naga hitam, tapi iblis itu menyerang Dongbin yang akan melempar batu kehidupan. Mingyan segera mengambil batu itu, tapi naga hitam membunuhnya. Dongbin yang merasa marah lalu menyerang titik fatal iblis itu dengan 3 batu kehidupan dan naga hitam tiba-tiba lenyap. Lu Dongbin sebenarnya adalah seorang dewa senior, tapi karena nafsu duniawi, dia mencuri tusuk konde milik Dewi Mudan yang membuat naga hitam yang disegelnya masuk ke dunia manusia. Dewi Agung lalu menghukum Dongbin dengan mengirimnya ke dunia manusia. Dia akan menghapus kesalahannya jika Dongbin mampu mencegah lahirnya naga hitam. Dongbin telah sadar dan Baying sebenarnya adalah reinkarnasi dari Dewi Mudan. Sebagai seorang dewi, Baying sebenarnya bernama Bai Mudan. Karena telah melanggar aturan langit, Dewi Agung kemudian menurunkan mereka berdua ke dunia manusia. Dan dalam setiap kehidupan, Bai Mudan akan mati demi Lu Dongbin. Dongbin tiba-tiba menyuruh Baying pergi. Dia berkata bahwa Baying adalah pembawa sial bagi siapapun yang bersamanya. Setelah melihat surat pembatalan nikah yang diberikan Dongbin, Baying yang tidak tahu bahwa dirinya adalah Dewi Mudan lalu pergi meninggalkan mereka. Dongbin terpaksa melakukan itu karena dia tidak ingin Baying mati demi dirinya. Bintang Putih Agung berkata bahwa pintu sihir naga hitam telah terbuka dan dia hanya bisa dikalahkan dengan pedang besi ajaib Gunung Ling. Mereka bertiga segera pergi ke Gunung Ling untuk mendapatkan pedang itu. Tapi di perjalanan, mereka harus menghadapi serangan dari para monster dan siluman. Dongbin dan yang lain telah sampai di puncak Gunung Ling. Mereka bertiga lalu menyatukan kekuatan untuk mengambil pedang besi ajaib.
seekor monster tiba-tiba datang. Tapi Bintang Putih Agung meminta Dongbin dan Guaili tetap fokus dan berkonsentrasi. Monster itu tiba-tiba berhenti menyerang karena Baying datang dan memainkan melodi penenang jiwa. Dia lalu mengalihkan perhatian monster itu agar Dongbin bisa mendapatkan pedang besi ajaib. Mereka bertiga kembali menyatukan kekuatan dan Lu Dongbin akhirnya berhasil mendapatkan pedang besi ajaib. Baying sedang dalam bahaya karena sang monster akan membunuhnya, tapi Dongbin kemudian datang. Dia berhasil menghabisi monster itu dan menyelamatkan Baying. Baying berkata bahwa dia kembali bukan untuk Dongbin, tapi dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Mereka lalu melihat matahari merah telah muncul, yaitu pertanda bahwa naga hitam akan segera lahir. Iblis naga hitam telah keluar dari sarangnya dan menyerang penduduk desa. Dongbin meminta Baying pergi menyelamatkan seorang gadis kecil, sementara dia akan menghadapi naga hitam bersama Guaili dan Bintang Putih Agung. Dongbin merasa kewalahan menghadapi kekuatan naga hitam, dan saat iblis itu akan menghabisi Dongbin, Baying tiba-tiba datang melindunginya. Baying yang sedang terluka perlahan-lahan mulai mendapatkan ingatannya kembali. Dia akhirnya ingat bahwa mereka berdua sebenarnya adalah dewa dan dewi yang dihukum karena telah melanggar aturan langit. Tapi karena takdir yang sudah diputuskan oleh Dewi Agung, Baying akhirnya mati demi Lu Dongbin. Dulu Dewi Agung mengambil tusuk konde milik Bai Mudan untuk berlatih ilmu menetralkan siluman. Dongbin lalu mencuri benda itu dan mengembalikannya kepada Bai Mudan karena dia tahu benda itu sangat berharga baginya. Dongbin telah kembali ke wujud aslinya sebagai Dewa Lu, dan dengan pedang besi ajaib Gunung Ling, dia akhirnya berhasil menghancurkan iblis naga hitam. Jenderal Dewa Langit tiba-tiba muncul dan berkata bahwa Dewa Lu bisa kembali setelah dia mengembalikan tusuk konde giok. Setelah mendengar itu, Dewa Lu lalu meminta agar Jenderal Dewa Langit mengabulkan keinginannya menjadi seorang dewa di dunia manusia. Dewa Lu berjanji akan melakukan hal baik di dunia dan tidak akan pernah masuk ke aula dewa. Ribuan tahun kemudian, Dewa Lu terlahir kembali menjadi seorang pengemis. Dia akhirnya bertemu lagi dengan Dewi Mudan dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya.